Selamat malam, saya Uliza Hendrati, NRP 0089. Saya Windra Mbak Arisa, NRP 0065. Saya Patrick Ciptawinata, NRP 98. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi POS yang telah kami buat untuk ETS PBKK ini. Jadi di aplikasi ini terdiri dari 3 bagian yang kita pisah, yaitu BLL, DAL, dan GUI. Untuk BLL terfokus pada operasi-operasi yang terkait dengan database seperti create, update, dan delete. Lalu untuk seksi DAL itu merupakan proses enkapsulasi, yaitu kita menggunakan getter dan setter untuk mengakses bagian-bagian atribut-atribut dari objek. Lalu untuk bagian GUI, kita hanya menggunakan Windows Form dengan bantuan toolbox, operasi drag and drop, dan properties untuk menghasilkan halaman seperti ini. Untuk interaksi-interaksinya, kita akan dia mengubahnya melewati file sysub-nya. Yang bisa dilihat seperti ini. Ini untuk apa yang terjadi ketika mengklik tombol login. Kita akan menggunakan fungsi BLL untuk mencari di database apakah employee tersebut dengan username yang dimasukkan ada atau tidak. Jika tidak, akan melempar exception employee is not exist. Jika ada, jika ada tetapi menggunakan password yang salah, dia akan melempar ke exception login fail. Dan jika salah lebih dari 5 kali, akan ditampilkan message berupa you login fail 5 times. Please wait 10 seconds. Berikut salah satu contoh dari implementasi kode kita. Sekarang langsung demonstrasinya. Di sini kita pertama-tama untuk login user dan user. Untuk user, di sini kita langsung ditampilkan area 1 dan area 2, yaitu di mana area 1 dan area 2 ini adalah suatu area di restoran. Di restoran ini ada di sini ditampilkan ada 3 meja. Ketika meja diklik, coba diklik, akan menampilkan menu makanan, dan kita bisa melakukan order dan juga pembayaran di sini. Ketika kita klik menu makanan, akan muncul penambahan di bagian bawah. Dan juga kita harus melakukan order terlebih dahulu sebelum melakukan pay. Meja akan berubah warna menjadi orange ketika ada orderan. Ketika diklik kembali, kita dapat menambahkan diskon, menambahkan pajak, menambahkan barang ekstra, dan juga mengubah table atau mengubah meja. Di sini, ketika kita menambahkan diskon, menambahkan VAT, dan juga VAT ini adalah pajak penghasilan, di mana kita juga bisa menambahkan add extra, yaitu ekstra barang, seperti kresek atau dan lain-lain. Lalu kita bisa klik tombol pay. Untuk change table, kita dapat mengubah table orderan tersebut. Lalu kita dapat klik tombol pay. Di tombol pay ini, paid amount adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli di restoran, dan balance itu adalah kembalian dari pembeli. Ketika kita klik save, kita akan mendapatkan suatu resip atau nota. Nota ini dapat di-print, di-preview, dan juga di-print. Dan juga ada page setup-nya juga. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke user admin. Dalam user admin nanti akan terdapat 3 menu yang bisa diakses oleh akun admin. Yang pertama ada setup, work, dan analis. Yang pertama kita masuk dalam menu setup. Di dalam menu setup kita bisa mengatur seperti meja, menu, dan karyawan yang ada di toko
restoran tersebut. Yang pertama, kita masuk ke menu seat atau tempat duduk. Dan tempat duduk kita, pengguna admin akan bisa menambah area yang ada di restoran tersebut. Contoh, tambah 3 dan bisa juga menambah tambah table baru, dan bisa mengganti nama area untuk area yang sudah ada, dan bisa juga menghapus area yang sudah ditetapkan juga. Selain itu, admin juga bisa melakukan deletion dari meja. Oh, iya. Menu selanjutnya ada menu untuk mengatur makanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Di dalam menu ini kita bisa menambah menu kategori dari makanan tersebut seperti makanan atau minuman di button add menu. Contohnya seperti ini, tambah meatball di minuman, dan di edit menu kita bisa mengganti nama kategori tersebut. Pengguna juga bisa menghapus menu yang salah seperti itu, dan juga bisa menambah menu apa yang di dalam kategori tersebut dalam button add food. Bisa menambah nama, harga, dan bisa menambahkan gambar juga. Contohnya seperti yang diperagakan oleh teman-teman. Dia juga bisa menghapus menu yang sekiranya salah atau tidak disediakan oleh restoran tersebut. Selanjutnya ada menu departemen, yaitu menu karyawan. Di sini admin bisa menambah user dari manajer, cashier, dan atau dia mau menambah departemen baru, dan klik add departemen. Ya. Nah, dia akan menambah departemen baru, dan jikalau sudah tidak berguna dihapusnya juga. Di dalam departemen dia juga bisa menambahkan employer, menggunakan nama username yang dipakai untuk melakukan login di menu login utama tadi, dan password. Kita juga bisa mengedit departemen nama dari departemen jika ada kesalahan dalam mengetik. Juga bisa menghapus dari karyawan yang udah kita buang. Selain itu, di menu departemen, kita juga bisa melakukan perubahan password dari user. Lalu selanjutnya untuk menu kedua, menu work itu isinya sama seperti ketika user atau karyawan biasa login ke sini. Dia langsung ke halaman area lalu bisa memilih dan memesan, sama halnya seperti karyawan biasa. Lalu untuk sisi analitik itu digunakan untuk melihat analisis bisa secara bulanan ataupun tahunan untuk melihat revenue atau pemasukan yang diperoleh setelah jumlah order yang didapat. Dan dari analitik yang ada pun dapat diekspor secara Excel ke dalam file. Ada lagi? Udah ya? Sekian demo dari kami. Terima kasih. Di akhirnya ada udah ya, Cuk.